baginda Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan yang dipenuhi dengan kezaliman dan kesyirikan menuju zaman yang terang menerang yang dihiasi iman dan amal saleh. Sebelum kita memulai materi, mungkin ada beberapa di antara kita yang masih belum mengenal saya. Saya mungkin izin untuk memperkenalkan diri. Saya Taufik Hidayat, asal dari Sulawesi Tengah, lebih tepatnya daerah Toli. Saya ini sudah selesai, alhamdulillah, menyelesaikan studi saya di Al-Ahqaf S1 tahun kemarin tanggal 3 Juli. Dan alhamdulillah kita sebenarnya masih diberi kesempatan untuk Al-Fakir sangat bersyukur diberi kesempatan untuk mengisi kajian ini guna untuk menyebar ilmu dan juga melatih Al-Fakir menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Bismillah, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Kalau kita berbicara mengenai zikir, maka kita tahu zikir itu merupakan suatu ibadah. Akan tetapi zikir ini merupakan ibadah yang sangat berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena biasanya kalau kita membahas ibadah, dia itu kurang lebih terbagi menjadi dua. Dia memiliki effort. Effortnya itu yang pertama baik itu dari segi harta atau dari segi tenaga. Kalau dari segi harta kita bisa ambil contoh sedekah, zakat, haji dan umroh itu memerlukan namanya harta yang besar dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ada juga ibadah-ibadah yang tidak memerlukan harta, tapi dia membutuhkan effort tenaga yang besar. Seperti halnya sholat dengan konsisten, berpuasa, haji dan umroh pun juga susah. Dia membutuhkan juga namanya tenaga. Akan tetapi kalau kita membahas zikir, dia berbeda. Dia adalah ibadah yang tidak memerlukan dua hal ini. Dia ibadah yang tidak memerlukan effort yang besar, baik dari segi harta ataupun tenaga. Akan tetapi nilai pahalanya itu juga lebih besar. Bukan lebih besar, maksudnya lumayan besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kita bisa mengatakan zikir itu merupakan ruh dari suatu ibadah. Sebagaimana jasad tidak akan bisa hidup kalau misalnya dia tidak ada ruh, begitu pula zikir. Zikir ini menghidupkan hati. Oleh karena itu, jikalau seseorang dia tidak berzikir kepada Allah, memang seolah-olah dia hidup akan tetapi hatinya mati. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, dikatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsali hayyi wal mayyit." Seorang yang berzikir mengingat Tuhannya dan orang-orang yang tidak berzikir mengingat Tuhannya, dikatakan oleh Rasulullah SAW bagaikan orang hidup dan mati. Apa maksudnya? Dia mungkin secara jasad hidup, akan tetapi hatinya tidak aktif. Hatinya hilang, rasa empatinya berkurang. Dikarenakan dia jarang atau enggan untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu zikir? Kalau kita berbicara zikir, setidaknya di dalam Al-Quran dia memiliki dua makna. Yang pertama adalah situasi atau kondisi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan mengingat itu kita terdorong untuk melakukan suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari makna yang pertama ini, maka kita bisa mengatakan seluruh amalan ibadah itu merupakan zikir. Seluruh amalan ibadah itu merupakan zikir. Kita ambil contoh sholat. Sholat itu merupakan suatu ibadah dan juga plus bernilai zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dalilnya? Quran surat Toha dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang hak, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Beribadah dengan apa? Wa aqimis shalah, kerjakanlah salat, lidzik, sebagai bentuk zikir terhadap. Maka ibadah salat itu juga merupakan suatu bentuk zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga merupakan suatu ibadah plus zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, fahal min muddakir." Sesungguhnya aku telah mudahkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap umat manusia dengan tujuan apa? Lidzikri, sebagai bentuk zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya segala bentuk ibadah itu juga merupakan bentuk zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi pernah mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, dikatakan, inna fadaila dzikri la tanhasuru bitasbih wa tahlil wa tahmid faqat, bal kullu amilin li taatillah fa huwa dzakirulillah. Yang artinya sesungguhnya fadilah-fadilah zikir itu bukan hanya sekedar tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir saja. Akan tetapi segala suatu amalan pekerjaan yang ditujukan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu juga merupakan zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat zikir, puasa zikir, bersedekah zikir, infak zikir. Karena itu sesuatu yang mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap kepada jamaah sekalian, semoga kita menjadi orang-orang yang sering berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang kedua? Adalah situasi atau kondisi di mana kita mengingat Allah, dan dengan ingat itu kita terjauh dari segala mara bahaya atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan suatu maksiat misalnya, kita langsung ingat, wah ini perbuatan yang buruk, maka di situ zikir kumandangkan, astagfirullah. Ketika kita ingin melakukan suatu hal yang zalim terhadap sesama teman, sesama kerabat, sesama keluarga dan lain sebagainya, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim. Ini juga merupakan bentuk zikir yang dikatakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga dengan kajian yang singkat ini kita terdorong untuk melakukan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak. Karena sesungguhnya pada hakikatnya, jikalau seseorang mengaku cinta kepada Tuhan, mengaku cinta kepada agamanya, maka salah satu bentuk kecintaannya dikatakan oleh pepatah Arab apa? Man iza ahabba syai'an aktsara min dzikr. Jikalau seseorang mencintai sesuatu, dia mengaku cinta kepada Allah, dia mengaku cinta kepada Islam, dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka bentuk kecintaannya, pembuktian cintanya itu dengan apa? Memperbanyak, menyebut orang yang dicintai tersebut. Oleh karena itu, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, itu tadi penyampaian singkat dari Ustadz Taufik Hidayat. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi ladang pahala dan menjadi ladang pahala jariah untuk beliau. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi ketiga, yaitu Q&A. Bagi teman-teman yang bertanya bisa chat di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau on mic, tafadhol. Kami berikan waktu sekitar 5 menit untuk bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara agar zikir tidak hanya menjadi ucapan lisan,
tetapi benar-benar hidup di dalam hati dan tercermin dalam amal. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bagaimana agar supaya zikir kita tidak hanya di lisan akan tetapi tertanam di hati? Yang pertama, kita harus konsisten dengan zikir tersebut, itu pasti. Karena biasanya sesuatu itu dari lisan baru turun ke hati. Ya, biasanya kan seperti biasa dikatakan pepatah kalau masyarakat, dari lisannya dulu biasanya baru turun ke hati. Nah, lalu bagaimana caranya agar supaya zikir kita itu bisa meresap ke dalam hati kita? Maka lakukanlah zikir-zikir itu di waktu kita. Yang pertama, di waktu kita beribadah. Ingat tujuan awal apa kita lakukan ibadah, tujuan awal mengapa kita melakukan suatu ibadah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua apa? Buatlah segala kegiatanmu itu harus dibarengi dengan zikir. Karena pada hakikatnya zikir itu sebenarnya tidak hanya di tempat ibadah, akan tetapi di luar ibadah pun itu sebenarnya diperbolehkan. Kita ketika menghadapi musibah, kita menghadapi masalah dan lain sebagainya, maka disitulah kita disunnahkan untuk memperbanyak zikir. Jadi kalau misalnya cara untuk meresapinya di hati, kalau setahu saya ya, mungkin kalau misalnya ada tambahan dari yang lainnya, cukup konsisten melakukan kegiatan itu. Insya Allah berkat konsisten dan keikhlasan kita melakukan itu, maka segala amalan-amalan zikir kita itu akan meresap ke dalam hati kita masing-masing. Insya Allah. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan masuk, Ustadz, izin membacakan. Mungkin Ustadz bisa menyimak juga di kolom komentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika kita sering berzikir, apakah bisa membersihkan hati kita dan bisa mengobati kita dari penyakit fisik maupun non-fisik? Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukron. Bakal kami berulangi, Ustaz. Tidak apa. Nah, kalau misalnya pertanyaan itu ya sudah jelas, ya. Zikir itu akan membersihkan hati kita. Bahkan Allah pernah berkata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apakah bukan dengan berzikir itu hati itu menjadi tenang? Terkadang kalau misalnya kita memperhatikan para ulama-ulama kita, setiap dia ditimpa masalah, setiap dia merasakan suatu nikmat, setiap dia sudah merasa terlalu senang, tertawa hampir dianggap terlalu berlebihan, bahkan di waktu tertawa pun mereka biasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhananya saja Abu Umar itu kalau dia senang, dia tertawa, pasti di balik setelah dia tertawa itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan bentuk kita menenangkan hati kita. Oleh karena itu, jawabannya ya benar. Dengan berzikir, hati kita pasti akan bersih. Hati kita pasti akan tenang. Ada bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, yakinlah hatinya akan selalu tenang. Mungkin ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada ziyadat, tafadhol. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami sama Pak Maulia. Baik, izin bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang memahami zikir hanya sebatas menghafalkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir setelah waktu sholat atau pada waktu-waktu tertentu.
Padahal di sisi lain kita juga diajarkan untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap saat. Baik ketika sedang bekerja, belajar, bermuamalah, menghadapi ujian, maupun ketika mendapatkan nikmat maupun ujian. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana sebenarnya makna zikir yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah zikirnya terbatas pada bacaan lisan ataukah mencakup juga amalan hati dan anggota badan? Lalu bagaimana cara agar zikir yang kita lakukan tidak hanya menjadi rutinitas yang diucapkan oleh lisan, tapi benar-benar menghadirkan hati sehingga mampu menguatkan iman, memperbaiki akhlak, menjauhkan diri dari maksiat, serta membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon juga Ustadz berkenan memberikan nasihat dan amal praktis agar kami sebagai pemuda dapat menjaga kebiasaan berzikir di tengah kesibukan, godaan, serta derasnya penggunaan media sosial yang sering kali membuat hati lalai mengingat Allah. Apa lu Ustadz, mohon penjelasannya. Wah, panjang sekali ya. Iya benar. Tentunya kan yang ditanyakan, apakah zikir hanya sebatas tulisan saja? Zikir seperti yang saya jelaskan tadi, ada zikir yang memang berupa tulisan, tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Tetapi tidak cuma itu. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi juga sudah jelaskan, kullu amilin li ta'atillah bahwa dzakirun lillah. Segala sesuatu yang diniatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga merupakan bentuk zikir. Contoh, kita bekerja, tetapi kita bekerja untuk apa? Niat untuk melakukan keberlangsungan hidup, niat untuk menafkahi anak-anak, atau niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga merupakan bentuk ketaatan, dan ketaatan itu juga merupakan zikir. Jadi secara umum Imam Ghazali itu memberikan pemaknaan umum secara gamblang, secara global makna zikir. Tetapi kalau dibahas di Indonesia, zikir itu hanya sekedar tasbih, tahmid, dan tahlil saja. Itu. Makanya saya memberikan pemahaman mendalam lagi mengenai zikir. Karena zikir itu adalah maknanya mengingat. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang menunjukkan untuk supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga merupakan zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin kurang baik. Kalau misalnya memberikan nasihat atau amalan, ada satu amalan yang mana itu sering dilakukan oleh salah satu ulama besar yang ada di daerah Tarim, Imam Al-Haddad. Mungkin sudah jelas ya, Raqib Al-Haddad itu mungkin kepanjangan, panjang tuh. Kalau misalnya mau dibaca, ya konsisten itu pasti susah. Tetapi ada satu amalan yang pernah diajarkan saya pernah teman mana yang mengajarkan, dan dia bilang itu dia dapat di dalam kitab Imam Al-Haddad. Apa? Ketika selesai melakukan sholat, kita memegang hati kita, baru mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibbil qulubi wa dawa'iha wa sihatil ajsam wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini sebenarnya doa, tetapi juga di dalamnya terdapat bentuk zikir. Ada bentuk salawat dan juga ada berupa doa di dalamnya. Al-Fakir alhamdulillah konsisten melakukan hal itu. Gitu. Jadi mungkin semoga saja bermanfaat untuk jamaah yang ada sekarang di dalam kajian online. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa diterima jelas oleh Kak Winza. Baik Ustaz, lanjut. Apakah, maaf sebelumnya, apakah pertanyaan dibatasi atau tidak? Mungkin saya yang di atas tadi sebelumnya, apakah zikir itu bisa mengobati fisik maupun non fisik? Non fisik ya jelas hati, ya pasti, karena dalam ayat Al-Quran sudah jelas ala dzikrillah tatma'innul qulub. Tetapi apakah penyakit fisik bisa dihilangkan? Sebenarnya ada satu kisah, agak ribet, agak panjang sebenarnya kisah. Tapi insya Allah lah mungkin kita bahas ketika pertemuan
pertemuan selanjutnya. Ini membahas tentang salawat.